Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bapak Ibu masa muslimin rahimakumullah. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita sadari, kalau kita ingin ketahui bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah suatu kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri, besar atau kecil, sedikit atau banyak, semuanya telah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Tetapi kadang kita lupa bahwa semua itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang menghitung sebuah kenikmatan hanyalah sesuatu yang kita anggap enak, mudah, dan berfungsi untuk kita. Dan kita menganggap bahwa sesuatu yang tidak berguna menurut kita itu adalah bukan suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh umpamanya, suatu penyakit yang sedang menimpa diri kita. Kita sering beranggapan itu sebuah musibah, cobaan mungkin. Tapi sering kita mengatakan itu sebuah musibah dari Allah atau dari siapapun yang sedang menimpa kita. Padahal sesungguhnya penyakit yang menimpa kita, kalau kita mau bersabar, berusaha, dan berobat, dan tidak mencari kambing hitam dari penyebab penyakit tersebut, maka itu merupakan suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hal itu, dengan penyakit tersebut, sedikit atau banyak, akan dapat mengurangi dosa-dosa kita kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita tidak berburuk sangka dengan penyakit yang kita derita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini ada beberapa kenikmatan yang sering kita lupakan. Pada saat hari ini, kami ingin menguraikan 5 kenikmatan dari Allah yang sering kita lupakan. Apa kenikmatan tersebut? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, adalah nikmat ibadah. Ibadah adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Karena apa? Karena nilai sebuah ibadah itu hanya bisa diuntur dan diterima atau disyukuri oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering berpendapat bahwa ketika kita berusaha, berdagang, ingin menjual sesuatu atau mencari pekerjaan, diterima, kemudian dagangan kita laku, berhasil, laris, kita baru menganggap itu sebagai suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika kita mampu bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat sunat sebelum subuh atau sholat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kita sering tidak menganggap sebagai suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena apa? Karena sholat sunat kita 2 rakaat tidak dibalas Allah langsung nilainya. Allah tidak membalas langsung nilainya, tetapi kapan dibalas? Di akhirat kelak. Sementara ketika kita berdagang, berusaha, bekerja, otomatis minimal atau maksimal dalam waktu 1 bulan, atau mungkin besok, atau bahkan langsung hari itu juga ada balasan dari usaha yang kita lakukan. Berdagang ketika laris, hari itu juga kita tahu untung kita berapa. Bekerja di perusahaan umpamanya, kita diterima dalam waktu sebulan, pasti kita sudah menerima hasil dari usaha kita itu, yaitu berupa gaji kita. Tapi ketika ibadah kita 2 rakaat sebelum subuh, belum tentu Allah membalasnya hari itu juga, atau besok, atau lusa. Bisa jadi Allah membalasnya pada hari akhirat kelak sebagai suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Itu makanya banyak orang menganggap biasa saja. Ada waktu luang ke masjid misalnya, sholat subuh berjamaah, masih ada waktu untuk
melaksanakan sholat sunat qabliyah, tetapi tidak dilaksanakan dan tidak dimanfaatkan. Karena apa? Karena menganggap sesuatu itu atau hal tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, kenikmatan dari Allah yang kedua yang sering kita lupakan adalah nikmat hidayah. Hidayah merupakan suatu kenikmatan dari Allah yang wajib juga untuk kita syukuri. Karena apa? Karena nilainya adalah mencakup urusan dunia dan akhirat kelak, bukan hanya untuk hari ini. Kenapa ibadah atau hidayah itu harus kita syukuri? Satu contoh, Rasulullah SAW memiliki seorang paman yang bernama Abu Jahal dan Abu Thalib. Tapi adakah hidayah untuk Abu Jahal dan Abu Thalib? Ternyata tidak. Kenapa? Karena hidayah bukan haknya Rasul untuk memberikannya, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenikmatan Allah yang ketiga yang harus kita syukuri adalah nikmat waktu luang. Waktu luang banyak sekali yang kita dapatkan, tetapi terkadang kita lupa bahwa itu adalah satu kenikmatan Allah juga. Bandingkan mana lebih banyak kita beribadah kepada Allah atau urusan dunia kita. Saya yakin jawaban kita pasti lebih banyak urusan dunia yang kita utamakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagai tausiah singkat kita pada sore hari ini adalah nikmat kesehatan. Dalam sebuah hadis dikatakan rawahu Muslim yang artinya bahwa kesehatan dan waktu luang adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi terkadang kita lupa bahwa dua hal tersebut sering kita sia-siakan untuk urusan kita. Padahal waktu luang dan kesehatan tetap diminta pertanggungjawabannya kelak di hari akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup yang terakhir adalah nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat rasa aman. Rasa aman, apapun bentuknya, apapun posisinya, dimanapun kita berada, tetap kita butuhkan sampai saat hari ini. Karena apa? Coba bayangkan, ketika rasa aman tidak ada pada kita, pada daerah kita, pada negara kita, apa yang terjadi? Tentunya kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Karena apa? Karena rasa aman tidak ada pada kita semua. Ketidaknyamanan mengganggu kita, mengganggu kegiatan kita. Di lokasi perang, di lokasi konflik umpamanya, pasti tidak akan bisa terjadi sesuatu yang kita maksud kalau rasa aman tidak ada. Jadi, marilah bersama-sama kita syukuri kenikmatan yang sering kita lupakan. Yang pertama tadi adalah nikmat ibadah, kemudian kedua nikmat hidayah, dan ketiga waktu luang, kemudian yang keempat nikmat kesehatan, dan yang terakhir adalah nikmat rasa aman. Mudah-mudahan kelima-kenikmatan tersebut tetap ada pada diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, tempat kita bekerja, agar negara kita, daerah kita menjadi daerah yang aman, baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.